This call is now being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, pada pertemuan hari ini, tepatnya pada mata pelajaran teknik mikroprosesor dan mikrokontrol, yaitu saya tambahkan terkait dengan bahasa pemrograman, di mana bahasa pemrograman ini ada dua jenis, ya. Yang pertama adalah low level language, dan yang kedua adalah level language. Di bahasa pemrograman juga ada jenisnya, ada yang assembly dan ada yang menggunakan bahasa pemrograman lanjutan, yaitu menggunakan pemrograman C++ dan C. Untuk pertemuan kemarin itu sudah saya jelaskan apa yang dimaksud dengan assembly C maupun C++. Nanti juga saya infokan nilai-nilai yang belum. Jadi sebelumnya silakan dilengkapi tugasnya, tugas 1 dan tugas 2. Paham kan? Paham. Oke. Paham. Karena dalam pembelajaran tatap muka, kalian sudah mengambil surat pernyataan ya? Nggih. Nah, itu panjenengan isi, dan yang isi adalah antuannya bermaterai. Bisa dipahami? Kalau sendiri Kak? Kenapa? Bisa, Pak. Oke. Itu silakan yang isi orang tuanya, dan nanti untuk pengembalian surat pernyataan nanti nunggu informasi dari masing-masing wali kelas. Paham ya? Ya, Pak. Untuk kelas 11 CAP, wali kelasnya siapa? Bu. Akhirnya wali kelasnya siapa? CAV. Bu Juanita. Nah, itu nanti silakan konfirmasi ya. Jadi untuk rencana pembelajaran tatap muka, insya Allah kalau tidak ada perubahan, kita mulai minggu depan. Kapan, Pak, minggu depan? Nah, ini nanti kita terus update informasi di masing-masing grup kelas. Nanti bisa konfirmasi ke wali kelasnya masing-masing. Bisa dipahami ya? Bisa. Bisa. Oke. Kita lanjut untuk share screen. Andina, sebelum dimulai pembelajaran, silakan berdoa dulu, dipimpin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Ini saya share screen ya. Bentar, masih proses. Di screenshot, Pak. Kenapa? Halo? Kenapa? Ada yang tanya? Monggo. Tidak, Pak. Di rumahnya ada yang punya bot Arduino? Gak punya, Pak. Tidak punya semua? Apa, Pak?
Arduino. Boten. Mboten wonten, Pak. Nggih. Saya nanti saya tunjukkan ya. Dai itu kemana dai itu? Ganteng, Rek. Kondol enak. Mohon mic-nya dikondisikan ya, supaya kondusif. Ada yang belum masuk ke Google Classroom? Ada Pak, ada Pak, ada Pak. Banyak, Pak. Apa yang belum? Ronald Reagan Pak. Apa, Guys? Kenapa, Le? Enggak apa-apa, Pak. Share screen saya udah nampak. Ya, kelihatan. Kelihatan, Pak. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai mikroprosesor. Yang kemarin kita sudah bahas sedikit dan kita ulas. Wahid, ini telat ya. Nanti masuk di rekapan otomatis. Oke.
perbedaan antara mikroprosesor dan mikrokontrol. Tadi juga ada pembahasan mengenai apa itu compiler dan interpreter. Nanti saya jelaskan pada saat praktek. Anak-anak, untuk mikroprosesor dan mikrokontrol, yang dimaksud dengan mikroprosesor adalah bagian CPU dari sebuah komputer, ya, tanpa memori. Kalau memori kan ada dua macam, memori internal dan memori eksternal. Kalau memori internal itu terdapat di dalam CPU ataupun di dalam laptop yang biasanya terbentuk di drive D sama drive E. Nah, untuk memori eksternal itu ada di luar. Contohnya apa? Flash disk. Ada yang tahu flash disk? Halo? Tahu flash disk ya? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Flash disk itu fungsinya untuk media penyimpanan, ya, di luar dari laptop ataupun PC. Tanpa input output dan peripheral yang dibutuhkan oleh sebuah sistem lengkap. Contohnya apa? Pakai 8088 dan pakai 80x86. Untuk dapat bekerja, maka mikroprosesor membutuhkan perangkat pendukung berupa RAM. RAM itu apa? Random access memory. Apa yang dimaksud random access memory? Dia juga bisa membaca dan bisa mengirim memori yang ada di dalamnya. Kalau ROM itu apa? Read only memory. Jadi ini hanya bisa membaca saja. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Dan ada juga input dan output. Kalau misalkan di sistem komputer itu ada 4. Yang pertama user, kita yang untuk mengoperasikan komputer, brainware, dan ada software, aplikasi yang kita gunakan. Untuk brainware-nya kita sebagai pengoperasian, dan ada storage, yaitu sebagai media penyimpanan. Ya, jadi supaya mikroprosesor ini bekerja, maka penuhi dulu memori yang ada. Boleh pakai RAM dan boleh pakai ROM. Menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di praktik. Nah, bila sebuah mikroprosesor dikombinasikan, maka di input output dan memori juga akan menghasilkan sebuah mikrokontrol. Ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Insya Allah. Saya tunjukkan ini bentuk fisiknya ya, supaya ada gambaran. Oh, siapa ini? Masuk ini, telat ya. Bayu Setiawan. Oke ya, telat ya. Ini sistem yang baca. Pak, izin sholat Pak ya. Oke, setelah itu nah ini. Kelihatan gambarnya? Sudah kelihatan gambarnya?
Kelihatan, Pak. Dai. Kelihatan ya? Coba. Oke. Perhatikan di sini anak-anak. Yang kotak ini apa namanya? Yang warna coklat ini. Kayu, Pak. Kok kayu loh? Ini loh. PCB ini ya. Kok kayu coklat ini PCB? PCD ya, Pak? PCB nih. PCB. Kayu ini loh. PCB. PCB. Bentar, tak tunjukkan ini ya, apa namanya? Benarnya. Bukan kayu ini PCB. Nah ini PCB. Nah ini ada dua jenis, ada PCB yang biasa polos ini ya, dan pakai fiber. Ya, yang ini yang apa namanya agak kuningan ini. Terus yang satunya pakai PCB lubang. Ada PCB yang standar ya normal ya. Terus ada PCB fiber dan ada PCB lubang. Bisa dipahami? Insya Allah, Pak, bisa. Ayo, Lanjut. podai. Lopot. Yang kotak hitam ini apa? Yang ada soketnya ini. Coba. Apa ini? Dai, monggo. Ini apa ini? Kotak ini? Baterai, Pak. Apa? Nggak tahu, Pak. Ya. Ini IC. Oh, Ya. IC. Ya, ini pakai IC-nya. Jumlahnya 40. Di sini IC. pakai AT. Bentar, ada yang masuk. Ainul Yakin. Baru masuk telatnya. Oke, saya lanjutkan. Ya. Karena yang kotak panjang ini IC. Kebetulan IC yang digunakan ini AT89S51. Ini contoh saja. Ya. Terus yang seperti tabung ini ada polaritas plus dan min, itu elko atau kalau di bahasa Inggrisnya ya itu elektrolit kondensator. Nah, setelah itu di bawah IC ini ada soketnya. Nah, apa sih supaya apa sih ini kok harus ada soketnya? Supaya ketika dalam penggunaan yang berlebihan ataupun jika tidak ada shortnya itu aman, dan pada saat nyoldernya nanti itu tidak boleh lama-lama ya. Urut ada pin kaki nomor 1 sampai nomor 40. Jumlah kakinya tidak harus 40, menyesuaikan di datasheet. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Insya Allah, Pak. Yes. Nah, setelah itu yang komponen kecil ini, kayak tabung ini apa ini? Yang saya kasih kursor ini. Yang biru ini loh. Saya tunjuk Bayu. Bayu hadir ya. Bayu. Apa, Pak? Apa, Pak? Ini apa Yu? Tolong sama jawab. Patah-patah, Pak. Ngelek, Pak. Ngelek, Pak. Ini loh, yang seperti tabung kecil ini, kakinya ada kakinya ini. Ini apa ini? Opo rek jenenge opo karo aku Joy. Gak ero aku. Kecil. Waduh, Pak. Enggak tahu saya, Pak. Oke.
LO. Loh, ini Elko yang tabung ini, yang kecil ini loh. Tidak Yang tahu bisa Pak. jawab, saya Bukan, Pak. tambahkan nilainya. Berarti kelas. Apa ini? Kecil ini. Ini re apa? Re Rohman. Apa ini? Ini resistor ya. Oke, ini resistor. Fungsinya sebagai hambatan. Kalau yang seperti lampu ini kecil-kecil, ini LED atau LED emitting diode. Kalau yang kecil kuning, ini kapasitor milar. Yang putih ini kristal osilator. Kalau ada yang kakinya 3, ini transistor. Ya. Kalau yang ada ini ya, penyangga ini ya, ini namanya speaker. 4 buah mur dan baut ini seperti penyangga ini namanya speaker. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, saya lanjut. Nah ini pengkabelan. Untuk prakteknya teman buat program ya, atau pakai running LED, tapi harus ada programnya. Programnya itu pakai apa namanya Arduino. Bisa dipahami ya? Halo? Insya Allah bisa, Pak. Oke, saya lanjut. Oke, mikrokontrol biasa disebut juga single chip mikrokomputer atau SCM, ya, yaitu sebuah mikrokomputer yang dikemas dalam sebuah chip tunggal. Namun ada perbedaan antara mikrokomputer dengan mikrokontrol, yaitu pada penggunaan I/O dan media penyimpanan. Kalau di mikrokontrol itu masih menggunakan EEPROM. Nah, ini apa ini yang masuk? Tulis ya. Oke. Yang dimaksud dengan mikrokontrol itu apa? Adalah sebuah pemrograman terpadu IC dengan chip yang bekerja dengan program. Jadi kalau kita bekerja dengan menggunakan mikrokontrol, itu di dalamnya ya otomatis ada programnya. Ya, kalau kita gunakan kalimat kendali itu kan ada di dalamnya. Nah, mikrokontrol itu tersusun dari beberapa komponen. Ada CPU, Central Processing Unit, ada ROM, Read Only Memory,
RAM, random access memory. Yang keempat ada timer, dan yang kelima adalah input dan output. Ada dua, ada jenis yang serial dan ada yang paralel. Kalau yang timer itu second-nya aja diatur dalam microcontrol. Nah, untuk penggunaan microcontrol itu ada banyak. Kalau misalkan diterapkan di kehidupan sehari-hari itu di running lab. Aplikasi sistem kendalinya bisa dihubungkan dalam sistem monitoring. Misalnya sebagai kendali tulisan atau pengukuran jarak jauh dari sistem elektronika. Untuk microcontrol itu juga ada berapa kategorinya ya. Pakai 89C51 yaitu anggota dari keluarga NCS 51 yang diproduksi oleh Intel Corp. Kalau yang pakai keluarga NCS 51 itu terdiri 4 versi, yaitu 8031, 8051, 8751, dan 8951. Anak-anak untuk tipe-tipenya ini ya. Kalau yang pakai 8031 itu versi tanpa EEPROM. Kalau yang 8051 versi dengan 4 KB ROM. Kalau yang 8751 adalah versi 4 byte. Dan juga sebaliknya, kalau pakai C di sini itu sudah pakai versi EEPROM. Kalau sudah pakai kode C, itu sudah menyatakan CMOS atau sudah pakai flash microcontrol. Jadi sudah pakai flash. Contohnya sebentar saya tunjukkan. Share screen-nya sudah kelihatan apa belum? Sudah. Oke, saya tunjukkan. Kalau yang ini sudah pakai program.
Diulangi lagi apa enggak? Saya ulang lagi satu kali lagi ya. Ada pertanyaan? Belum saya lanjut? Monggo kalau ada pertanyaan. Tidak, Pak. Ya, saya lanjut ya. Ini yang pakai servo. Nah, ini proses perekamannya. Setelah itu ketika diklik play, maka servonya sesuaikan dengan pergerakan di Arduino. Oke, saya ulang lagi satu kali. Nah, ditekan tombol merah ini ya. Nah, setelah itu dikunci, setelah itu di play. Nah, ini ya, ini ketika dijalankan, maka servo akan kembali ke posisi semula. Oke, stop. Untuk penerapan tadi, yang pertama dan kedua, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau bisa klik tombol raise hand. Ada gambar telapak tangan itu. Kalau nggak ada, saya lanjut. Sudah ya? Ada pertanyaan? Monggo. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut. Oke. Untuk spesifikasi mikrokontrol ya. Ini
Yang pertama itu mempunyai 40 kaki atau pin. Kalau di bahasa elektro itu bukan kaki, melainkan pin. Nah, kalau 4 kilobyte EEPROM, electrical, erasable, programmable, read only memory. Untuk memori program 128 byte internal RAM untuk memori data. Kalau di register itu ukurannya 128 byte. Jika 4 bola prot IO yang masing-masing terdiri dari 8 byte, maka dia akan sifatnya dua arah dan ada proses pengalamatan. Kalau pakai 2 buah timer, berarti tinggal kita kalikan menjadi 16 byte. Untuk frekuensi yang dihasilkan itu antara 0 sampai 12 mikrohertz dengan osilator internal. Setelah itu mempunyai fasilitas penguncian program. Nah ini ya, perbandingan mikrokontrol 89C51 dengan roda lainnya. Semua di sini pakai CMOS. Kelihatan share screen saya? Kelihatan ya? Kelihatan belum? Tidak. Kelihatan, Pak. Oh, menengahi. Oke. Ini untuk susunan ya. 89C51. Nah, ini panjenengan pakai mikrokontrol ya. AT89C51. Nah, ini saya gambarkan ya. Mulai dari pin 1.0 sampai dengan pin 2.0 atau A8. Nah ini, atau boleh di screenshot nggak apa-apa, terus di info di grup nggak apa. Nah ini fungsi-fungsinya sudah lengkap, mulai dari RST apa, programnya apa, itu sesuaikan dengan tadi program. Kalau RST ya untuk riset. Kalau sampean sudah membuat program, itu tinggal di reset. Kalau sudah pakai program, ini pilih yang pin kaki A0 sampai dengan A7. Ini ada program enable GP, nanti silakan dilihat. Ada Xtal 1, Xtal 2, PO, P2, dan P3. Ini nanti silakan dipelajari ya, atau boleh di screenshot. Kalau pakai AD0 sampai AD7 ini ya, disesuaikan aja. Oke, dari sini ada yang menanyakan sebelum praktek. Oke, saya ke praktek. Mohon nanti kalau sudah
menunjukkan pukul 12.20, diingatkan ya. 12.20. Ya, bisa dipahami? Tigatun, tolong nanti diingatkan ya. Diingatkan. 12.20. 12.20. Pukul 12.20. Paham ya? Ya, Pak. Oke. Saya ke praktek. Ini yang kalau membuat program dengan C++. Ini ya, ada deadlock di sini. Diklik saja. Untuk memulainya, klik close. Setelah itu pilih create new project yang ada gambar kotak ini. Paham ya? Nah, setelah itu pilih di alt kategori, pilih yang konsul yang bagian atas. Kelihatan? Ya, ampun, Bapak. Kelihatan apa belum? Kelihatan, Pak. Oke. Setelah itu pilih konsul aplikasi. Terus klik go. Lanjutkan. Nah, di sini ada tulisan konsul dan aplikasinya. Tinggal pilih next. Di sini ada C dan C++. Pilih yang C. Kita pakai coba Yorda gitu ya, atau coba C. Kita taruh foldernya di data D. Nah, tempatkan di folder yang sudah kita siapkan. Nah, setelah itu tinggal diklik next. Nah, di sini ada perintah compiler. Ya, yang dimaksud dengan compiler itu program yang mau kita buat. Kalau interpreter itu bagian yang sudah kita buat dan mau kita simulasikan. Ya, pilih yang compiler. Nah, setelah itu klik finish. Suara saya dengar ya? Bisa dipahami? Ya, Pak. Maaf, sinyalnya terputus ini.
Share screen-nya sudah nampak ya? Oke, kalau sudah, nah ini kan sudah tampilannya. Aman. Terus mensi. Bisa dipahami ya? Iya. Halo? Nah, ini tampilan awal programnya. Nah, ini coba kita simulasikan. Kalau di sini kita tambahkan perintah selamat datang, itu bisa. Tinggal diganti saja. Kita simulasikan. Nah, ini tampil ya tulisannya. Tampil lah belum? Iya. Nah, kalau masih ada kesalahan, ya ini tinggal di-edit saja. Datang, ya. Nah, ini disimulasikan. Atau disimpan dulu, tidak apa. File, save. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak, Pak. Nggak ada ya? Oke. Sekarang kita close. Monggo, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Tulis ada pertanyaan. Nggak ada ya? Enggak, Disuruh Pak. tanya kok malah diam aja. Ada pertanyaan apa belum? Mboten, Pak. Oke. Setelah itu yang dimaksud ini ya. Ini saya terangkan dulu. Pasti di dalam pemrograman itu ada kurung berapa. Ada include studio. Ini menandakan bahwasanya program yang kita mulai ini cirinya kita menggunakan program dengan bahasa C. Terus in main ini memulai program yang kita buat dengan beta interrupt. Kalau printf ini fungsinya menampilkan karakter. Di setiap menampilkan karakter itu ada tanda petik dan ada tanda titik koma. Kalau yang return ini mengakhiri program dari titik 0 dan tutup kurava. Kalau misalkan ada yang tanya, Pak, kalau misalkan ini menambahkan karakter bisa apa enggak? Bisa. Tinggal kita tambahkan. Ini kita blok, terus kita enter. Nah, misalkan di sini
kita tambahkan menjadi kelas TAV. Betul TAV ya? Kelas TAV ya. Oke, setelah itu dijalankan. Nah, ini sudah muncul. Atau misalkan pilih yang double, kita klik aja. Nah, ini datang kelas TAV. Kelihatan ya? Ya Pak, kelihatan. Misalkan membuatnya lebih sederhana, kita tambahkan spasi aja. Kita jalankan. Nah, ini selamat datang kelas 11 TAV. Misalkan tanya, Pak, ini kan spasinya agak jauh. Bagaimana untuk rapi supaya programnya bisa terbaca? Kita rubah dulu di programnya. Nah, seperti ini. Bisa dipahami ya? Nah, ini spasinya kan rapi. Kalau misalkan ditaruh di tengah, kita tambahkan spasi saja. Ini spasi, ini spasi. Nah, ini, ya. Kalau spasinya kebanyakan, ya kita tinggal kurangi. Nah, ini. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan membuat program, itu diteliti dulu titik komanya. Jangan kan titik koma. Salah huruf atau perintah printnya kurang F-nya ini, maka program akan error. Kalau sampean minta bukti, saya buktikan di sini. Ini saya coba saja salahkan ya. Ini disimulasikan. Nah, ini. Selamat datang kelas TAV. Saya plus ya. Oke, tinggal dirubah-rubah saja. Oke. Ada contoh lain yang lebih sederhana. Oke, ini ya, saya siapkan. Kurang 9 menit lagi ya. Betul ya? Tolong diingatkan. Nah, ini sudah saya siapkan programnya. Ini contohnya. Ini punya kelas kemarin ya. Nanti kalau misalkan minta filenya, monggo. Tapi tidak boleh copy paste ya. Nanti kalau copy paste ketahuan. Bisa dipahami ya? Iya Pak. Ini saya, nah ini saya membuat program yaitu menghitung keliling dari persegi panjang. Jadi di sini ada include, stream, terus using namespace ya, std,
double panjang, lebar, panjangnya berapa, lebarnya berapa, tinggal dikalikan. Di sini juga ada perintah cout, yaitu program yang kita buat sama keliling yang kita buat. Ya, bisa dipahami ya? Iya, Pak. Oke. Jadi yang using language ini kita gunakan programnya apa? Kan dari program ini kita menggunakan bahasa C. Ya, kalau bahasa C itu lebih sederhana. Kalau sama sudah mahir bahasa C, maka lanjut ke bahasa C++. Jika sudah mahir bahasa C dan bahasa C++, itu kalian pasti paham pemrograman Arduino. Ya, saya simulasikan ya. Oh, maaf, ini saya terus belum keluar ya. Bentar, ini saya close dulu, terus buka di kode blok. Ini ya, saya bukakan programnya. Oke, ini program yang sudah dibuat. Setelah itu klik run atau read and run. Nah ini ya, programnya dan kelilingnya sudah diketahui. Ya, keliling bersih panjang sama dengan 60. Nah ini ya, kalau misalkan panjang dan lebarnya dirubah, bisa, tinggal dirubah saja input programnya. Misalkan di sini 40, di sini 20, kita jalankan. Nah ini keliling persegi panjang sama dengan 120. Tadi kan awalnya kan 60. Sekarang berubah menjadi 120. Kalau misalkan ini dirubah lagi ke awal, ya kita rubah lagi aja enggak apa-apa. Ya kan di sini 20, di sini 20, nanti juga berubah. Nah, ini menjadi 80. Di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Yang terakhir ada ya? Oke, ini start close. Saya beralih ke pemrograman Arduino contohnya ya. Kita tadi kan pakai pemrograman C dan C++.
Arduino. Nah, ini. Ini sambil menunggu programnya siap, monggo kalau ada pertanyaan. Oke ya, ini memulai program Arduino. Kali ini untuk menyimpan sama membuka program, edit untuk perbaikan program, seket, ada proses compile sama mengupload ke board Arduino, terus tool ini ke bot sama potnya. Kalau misalkan potnya tidak muncul, maka dicek di device manager. Oke, kita mulai ya. Oke, saya tunjukkan pakai program Arduino ya. Misalkan kalau kita membuat program Blink, kita tambahkan di sini nah, ini sudah siap ya, tinggal kita upload. Nah, ini pakai Blink ya. Misalkan di sini pakai button. Ini programnya. Nah, ini contohnya ya. Ini kita mencoba untuk menjalankan atau kedip LED. Ada full setup, ada interrupt, sampai digital red. Kalau misalkan aktif baik, maka kita tambahkan, berarti dia akan berlogika 1. Kalau pakai low, berarti dia akan berlogika 0. Untuk mengatur timernya, kita sesuaikan saja. Contohnya seperti ini ya. Saya praktekkan. Pak, maaf Pak, jamnya sudah. Oke ya, ini terakhir. Jamnya sudah menunjukkan 12.20. KSI. Nah, ini ya. Kelihatan. Nah, ini kendali lampunya pakai Arduino. Nah, ini ya, ini kendalinya jarak jauh, tinggal kita sesuaikan. Kalau kita matikan semua, maka dia akan mengikuti juga.
Monggo kalau ada pertanyaan. Monggo kalau ada pertanyaan. Enggak, Pak. Nggak ada ya? Ada pertanyaan belum? Tidak, Pak. Nggak ada. Iya, Pak, enggak Oke, ada. nanti di rumah dicoba ya. Jadi nanti silakan dicoba. Pakai HP bisa, Pak. Pakai HP bisa. Ini contohnya. Bentar. KKSD. Kemarin anak-anak pakai HP. Bentar. Pakai HP. Nah ini nih. Ini kemarin anak-anak pakai HP. Kelihatan? Nah ini. Ini pakai HP. Jadi Arduino bisa pakai HP dan bisa pakai laptop atau PC. Bebas ya. Ini yang pakai HP. Nah ini. Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sudah jelas, silakan dipimpin doanya. Minta tolong. Di sini sudah ada ketua kelas. Ada, Pak. Ada, Pak Indra. Oke, Indra, tolong Indra dipimpin. Banyak yang keluar, Pak. Katanya paketannya ada yang habis, ada juga HP-nya yang Oh. sudah lebet. Ya wes, perwakilan. Wahid, enggak apa? Wahid, Saya, Barat. Pak. Silakan ditutup doa. Sebelum kita akhiri pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas prakteknya. Nanti untuk link rekamannya di YouTube nanti saya share di grup. Paham ya? Iya, ada. Oke, Pak. Pak, ini Oke, di absen, semoga Pak. hari ini. Oh iya kan ini ada perekamannya otomatis. Ya, Saya HP-nya semoga hari Pak ini mati, terus gimana? ya nanti saya rekap otomatis. Ya, semoga hari ini menjadi bermanfaat ilmunya dan menjadi ilmu manfaat. Terima kasih atas pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.